Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Perkenalkan, nama saya Sepriyanti dengan NIM 2065174 dari kelas 7D Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Latar belakang masalah harga transfer. Yang pertama, kita akan membahas tentang diferensial, di mana dalam penentuan harga transfer menggunakan pendekatan di mana perusahaan menetapkan harga transfer untuk produk atau layanan yang berbeda, serta perusahaan mempertimbangkan perbedaan dalam karakteristik, biaya produksi, atau nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai produk atau layanan yang ditransfer antara unit bisnis dalam organisasi. Yang kedua, ada diversifikasi. Dalam penentuan harga transfer, upaya perusahaan untuk mempertimbangkan diversifikasi portofolio produk atau layanan dalam penetapan harga transfer, di mana perusahaan mempertimbangkan keragaman produk atau layanan yang ditawarkan oleh unit bisnis yang berbeda dalam organisasi. Yang ketiga, ada integrasi, di mana dalam penentuan harga transfer mengacu pada penggunaan informasi akuntansi penuh dan koordinasi antara berbagai unit bisnis atau divisi dalam organisasi. Dalam pendekatan ini, perusahaan memastikan bahwa data keuangan dan operasional yang lengkap digunakan untuk menilai kinerja unit bisnis, menentukan harga transfer yang sesuai, dan memastikan lagi bahwa kebijakan harga transfer telah selaras dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Konsep harga transfer. Di dalam konsep harga transfer, prinsip-prinsip dan pedoman yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam menetapkan harga produk, layanan, atau aset yang ditransfer antara unit bisnis atau divisi yang berbeda dalam organisasi yang sama. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa harga transfer telah sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya dan telah mematuhi peraturan pajak. Karakteristik harga transfer. Harga transfer berkaitan dengan transaksi yang terjadi antara unit bisnis atau divisi yang berbeda dalam satu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, perusahaan harus memiliki prosedur pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa harga transfer telah diterapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, perusahaan harus mempertimbangkan risiko perpajakan yang mungkin timbul akibat kebijakan harga transfer mereka. Nah, hal ini mencangkup dari risiko audit pajak, sengketa perpajakan, dan tuntutan pajak tambahan. Masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, dari pembeli dan penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai sebagai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antara divisi tersebut. Nah, dan antara dua dasar ini dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasarnya. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang perlu dirundingkan dari pihak penjual dan pihak pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, yaitu dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan berdasarkan harga transfer, serta besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Metode penentuan harga transfer. Yang pertama, ada penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang
Harga yang ditransfer antara divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang akan ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penut sesungguhnya dan biaya penuh standar. Yang kedua ada penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer pricing. Jika produk yang ditransfer antara divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil, terutama dipandang dan dari sudut pengukuran kinerja. Nah, dalam harga pasar ini merupakan biaya kesempatan bagi divisi pembeli maupun dari sisi penjual. Pengelolaan harga transfer. Pengelolaan harga transfer adalah proses yang melibatkan penetapan, perencanaan, dan pemantauan harga transfer antara entitas dalam sebuah perusahaan yang terlibat di dalam transaksi internal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harga transfer yang digunakan adalah adil, sesuai dengan peraturan pajak, dan telah mendukung tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, ada dua aturan formal yang perlu ditetapkan, di antaranya ada aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Yang pertama, ada negosiasi antar divisi. Negosiasi antar divisi atau entitas dalam sebuah perusahaan bisa menjadi proses yang kompleks, tetapi juga sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Yang kedua, ada arbitrase, di mana arbitrase adalah suatu metode alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan konvensional, dan di dalam arbitrase ada pihak-pihak yang di dalamnya terlibat di dalam sengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka dan kepada satu atau beberapa orang yang biasanya disebut dengan arbitrator atau arbiter yang akan membuat keputusan terkait dengan sengketa tersebut. Nah, lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, menelaah perubahan sumber pengadaan, serta mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena telah menonton dan mengklik video ini. See you in the next video. Bye-bye.